Hai guys semuanya, semoga dalam keadaan sehat. Terima kasih telah berkunjung ke channel aku. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Support selalu dengan men-share ke media sosial kalian agar channel semakin berkembang dan Mimin pun semakin bersemangat menulis serta mengupload video novel ini. Oke, kita lanjut, let's go. Rio menatap jam tangannya berulang-ulang kali, bersamaan menoleh ke pintu masuk. Namun nihil, tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya. "Han, kesini kau," ucap Rio lantang. Tak lama terlihat Han membuka pintu, berjalan terburu-buru menghampiri Rio yang sedang duduk di kursi. Posisi mendongakkan kepala, memandang langit-langit ruangan dan memutar 180 derajat tempat duduk tersebut. "Di mana perempuan itu?" "Oh, tidak, maksudku istriku," ucap Rio berkelah, berusaha menutupi masalah yang terjadi antara dia dan Liana. "Maaf Pak, aku lupa memberitahumu. Dia telah mengundurkan diri, makanya sekarang tidak masuk kerja," ujar Han mangut-mangut. "Berhenti?" ucap Rio sedikit kaget, berusaha tenang. "Kenapa kau baru memberitahu aku sekarang?" ucap Rio lagi. "Karena kau baru bertanya sekarang," jawab Han cuek, berlahan membalikkan badan, meninggalkan Rio. "Menyebalkan. Ada apa dengan si tua bangka tersebut?" gumam Rio sambil memijat-mijat bagian kepalanya. "Dasar pria tak bernyali. Bagaimana menanyakan perihal istrinya kepadaku? Bisa-bisanya tidak mengetahui istri sendiri berhenti bekerja. Dasar lelaki es batu," gumam Han yang berdiri di depan pintu kantor Han. Liana terlihat baru saja keluar dari gerbang rumah Rio, menyeret koper berwarna merah. Menggunakan tangan kirinya, posisi kepala tertunduk, melangkah gontai. Bersamaan tidak jauh dari tempat Liana berdiri menunggu taksi, tiba-tiba mobil Lamborghini biru metalik berhenti tepat di depannya. Mobil itu sudah tidak asing lagi, kalau bukan tidak punya si singa penguasa KBS Group. Rio membuka pintu mobil sangat terburu-buru, lalu bergegas turun berlari ke arah Liana. Secepat kilat Rio meraih lengan Liana, kemudian mendekap kuat tubuh Liana, di mana Rio masih saja mengenakan pakaian formalnya. Liana berdiri mematung tanpa bereaksi apapun, hanya bunyi hembusan nafas dan detak jantung Liana yang dapat Rio rasakan. "Jangan tinggalkan diriku," bisik Rio pelan ke telinga Liana, semakin memperkuat dekapannya, lalu menggeleng-gelengkan kepala, bersamaan menatap dalam ke netra Liana. "Maafkan aku telah menyakitimu," sambung Rio bersamaan melepaskan dekapannya, mengibak rambut Liana yang menyasar Liana akhirnya pecah. Ucapan yang keluar dari mulut Rio, tapi bulir bening itu terngiang-ngiang memaksa untuk keluar. Mengguyur pipi merah-merona Liana menepis milik Liana, tangan kanan Rio. Liana berjalan di bahunya tanpa arah tujuan. Kelopak mata sedikit berkaca-kaca yang berdiri Liana di belakangnya.
menyambar koper. Refleks, Rio kembali mengejar Liana, berusaha menghindari Rio dengan kiri Liana yang memegang koper. Kamu jangan pergi. Berikanlah aku kesempatan satu kali lagi untuk menebus kesalahanku, ucap Rio bergegas menyambar tangan kanan Liana. Masih terdengar suara isakan tangis Liana. Tak lama, Liana menyeka air matanya dengan telapak tangan. Aku bukan siapa-siapa bagimu, dan kau juga bukan siapa-siapa bagiku. Bukankah hubungan ini hanya pernikahan, untung dan rugi? Jadi kau tidak perlu terlalu mengemukakan perasaan, dan aku akan membiasakan diri. Ucapan Liana terputus. Rio secepat kilat menyambar bibir Liana dan melayangkan ciuman ke kening Liana. Jangan pernah ucapkan perkataan itu lagi, ucap Rio menahan rasa nyeri di dadanya. Ucapan Liana seolah menyayat hatinya dengan sembilu. Sejak pertama melihat wajahmu di restoran itu, aku cemburu melihat kau bersama lelaki itu. Aku tidak tahu dengan perasaan ini, bisik Rio ke telinga Liana. Apakah aku telah menyukaimu? Tanya Rio memandang sayu ke arah Liana. Salahkah jika aku menyayangimu? Ungkap perasaan Rio. Refleks, Liana terisak. Air mata kembali mengguyuri pipi Liana. Jari jemari Rio mendarat di pipi Liana, menyeka pipi yang telah basah. Rio kembali mendekap tubuh Liana, tidak menghiraukan orang-orang lalu lalang yang memandang ke arah mereka, melakukan adegan romantis yang hanyut dalam asmara. Maafkan dengan kejadian kemarin, ucap Rio tiba-tiba, menatap wajah Liana, lalu membelai lembut rambut Liana yang sedang rebahan di pangkuannya. Aku sengaja melakukan itu, agar Claudia tidak lagi mengusik dan menjebakmu, ucap Rio sambil tersenyum ke arah Liana. Liana tiba-tiba bangun dan duduk tepat di samping Rio dengan memasang wajah serius. Apa maksudmu? Ucap Liana penasaran dan memasang wajah serius. Rio tersenyum melihat gelagat serius Liana. Au! Liana menjerit kesakitan. Rio tiba-tiba menyambar pucuk hidung Liana dan dengan menggigit manja. Kamu menggemaskan, ucap Rio kembali menekan lembut hidung Liana. Dasar, cepat katakan, omel Liana sedikit menjarakkan duduknya dengan Dio. Kamu cemburu kan? Tebak Rio bersamaan mendekatkan duduknya ke Liana yang telah menjarak. Ah, resek. Cemburu apanya? Umpat Liana salah tingkah, jaga image, berpura-pura tidak mengerti apa maksud pembicaraan Rio. Aku telah mencari tahu siapa dalam kejadian kemarin yang menimpamu. Ternyata wanita terkutuk tersebut, ucap Rio sambil menatap tajam. Kejadian menimpaku? Tanya Liana lagi. Gumam Rio mengangguk. Liana mencoba mengingat-ingat, tetapi nihil. Bersamaan memukul-mukul kepalanya. Aku bersyukur setelah melihat rekaman CCTV di restoran tersebut, dirimu tidak ditiduri lelaki brengsek tersebut yang sedang dalam pengaruh obat sialan yang diberikan kepadamu, bisik batin Rio menatap lembut ke arah Liana.
Kejadian apa? Please, kasih tahu dong. Aku tidak ingat apa-apa. Nada suara Liana manja, membujuk Rio. Rio tersenyum mereka. Teringat kembali ekspresi Liana yang membujuk dia bercinta dengan membuka semua kancing kemejanya. Katakan. Lekik Liana mencubit kuat lengan Rio. Baik, aku akan mengatakan, tetapi lepaskan terlebih dahulu cubitanmu, ucap Rio menahan sakit. Kamu wanita energik, ucap Rio bersamaan bangkit, ingin kabur keluar sambil menghumbar senyum jenaka. Apa maksudmu? Ucap Liana kesal, bergegas bangkit, mengejar Rio. Karena tidak puas dengan jawaban Rio. Rio secepat kilat membalikkan badan, mendekat kencang tubuh Liana yang mengejarnya. Aku mau kau melakukan itu di saat normal seperti ini, bukan karena dalam pengaruh obat itu, bisik jiwa Rio bersamaan mendekatkan bibirnya ke wajah Liana, menuntun jemari Liana membuka kancing bajunya. Refleks, Liana membuang tangan yang menempel di dekat dada Rio. Wajah tiba-tiba memerah seperti tomat ranum, kemudian menundukkan kepala. Apakah aku terlalu terburu-buru? Bisik Rio di telinga Liana. Aku menunggumu, sambung Rio melepaskan dekapan, lalu melangkah keluar dari kamar. Rio menghenyakkan tubuh ke kasur yang berada di ruangan pribadinya. Posisi tidur menelentang, kedua telapak tangan menjadi penyangga kepala, menatap lampu hias yang menghiasi ruangan tersebut. Apakah kau sepenuhnya menyukai diri ini? Bisik batin Rio menghela nafas dalam. Kedua insan dirasuki bisikan hati, hanyut dalam permainan perasaan masing-masing. Liana terduduk termangu di sudut tempat tidur, menatap ke langit ruangan. Semua kisah berawal karena hutang itu membuat Liana harus menyetujui perjanjian konyol tersebut, kawin kontrak. Namun siapa yang menduga lelaki berkarisma tersebut menaruhkan asmara dan hatinya kepada Liana. Semua semakin rumit, membebani pikiran Liana. Namun kata-kata lelaki tua itu masih segar di ingatan Liana, membuat Liana semakin kalut. Kenapa dengan dirimu, Liana? Apakah kau juga telah menyukai dan mulai merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan oleh suami kontrakmu itu? Tanya batin Liana. Bersamaan Liana menekan dadanya yang berdebar dengan telapak tangan. Di pagi ini, Rio terlihat terburu-buru menuruni tangga kamarnya, bersamaan memakai arloji, lengkap dengan kostum formalnya. Han, kau bisa cepetan mengemudi nggak sih? Aku sudah telat nih, omel Rio memandang jam tangannya. Buset, tua bangka. Kau yang bangun kesiangan, malah menyalahkan aku. Aku sedari tadi telah berakar menunggumu di tempat parkir. Bentaan mempercepat kemudi. Aku setelah survei konstruksi ini akan ada meeting penting, sambung Rio lagi. Rio bergegas menuruni mobil, melangkah menuju tempat berlangsungnya pembangunan hotel, proyek konstruksi yang baru digarap KBS Group. Terlihat para pekerja sibuk dengan tugas mereka masing-masing. Rio melangkah terburu-buru memasuki konstruksi yang setengah jadi tersebut. Bersamaan mata
terfokus memandang kepada lembaran berkas yang terpegang di tangannya, tanpa memperhatikan hal yang membahayakan di sekitarnya. Bruk, balok baja berukuran besar dengan sudut lancip tepat mendarat di kepala dan bahu Rio. Rio tumbang dengan kondisi kepala dipenuhi darah. Darah segar mengalir deras dari kening Rio. Tubuh terkapar di antara onggokan material tidak sadarkan diri. Akankah Rio terselamatkan? Bagaimana dengan Liana jika mengetahui eksiden yang dialami Rio?